wa huwa tanawulu ta'am fi waqtus sahar wa yamtad waqtuhu bainan nisful lail ila tulu'il fajar. Yang pertama daripada sunnah di dalam berpuasa yaitu makan sahur. Tanawulu ta'am fi waqtus sahur. As-sahur, arti daripada sahur, tanawulu ta'am, makan makanan, fi waqtis sahur, di waktu sahur, di waktu sahar. Di waktu sahar makan makanan dikatakan sahur. Wa yamtad waqtuhu min baina nisfil lail ila tulu'il fajar. Dan waktu sahur tersebut, kapan seseorang dikatakan dia sudah makan sahur? Baina nisfil lail ila tulu'il fajar, antara tengah malam sampai terbit fajar. Kalau dia sudah setengah malam ke bawah, berarti kalau dia makan, berarti dia dikatakan sudah makan sahur. Batas waktu sahur sampai tulu'il fajar. Jadi itu daripada sahur. Jadi dari nisful lail, umpama maghrib jam berapa? Maghrib jam 6.15 umpama. Kalau maghrib jam 6.15, kalau fajar jam 4.40. Dari jam 6.15 sampai jam 4.40 bagi 2. Bagi 2 berapa jam? Anggaplah biar gampang, umpama subuh 4.15, fajar 4.15, maghrib 6.15. Bagi 2 itu berapa jam itu? Dari jam 6.15 sampai jam 4.15 berapa jam? 7, 8, 9, 10, 11, 1, 2, 3, 4, 10 jam 15 menit, sekitar 10 jam. Berarti sahur 5 jam. Dari 5 jam dari maghrib. Setelah 5 jam, kalau kita makan dikatakan kita sudah makan sahur. Jadi itu sahur begitu. Dari setengah malam, bukan setengah malam jam 12. Oh harus jam 12. Tidak, setengah malam yang dimaksud malam, waktu malam kita bagi 2. Waktu malam itu dari terbenam matahari sampai terbit fajar. Itu waktu malam. Kita bagi 2. Dibagi 2, kalau kita makan berarti kalau kita makan di setengah terakhir dikatakan sudah makan sahur. Jadi makanya wa yamtad waqtuhu baina nisfil lail ila tulu'il fajar. Panjang waktunya dari setengah malam sampai terbitnya matahari, terbitnya fajar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faslun ma baina siyamina wa siyam ahlil kitab aklatas sahur. Pemisah, kata Rasulullah, pemisah antara puasanya kita dan puasanya ahlu kitab itu aklas sahur, makan sahur. Rawahu Muslim wa Ahmad bin Hanbal. Di dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alal mutasahhirin." Sesungguhnya Allah dan malaikatnya yusholluna, berselawat atas mutasahhirin, orang yang bangun, orang yang makan sahur. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Makanlah sahur, sesungguhnya di dalam makan sahur ada keberkahan. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an rajulin min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dakhaltu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yatasahhar fa qala innaha barakah a'taakumullah iyyaha fala tad'uha. Abi Hurairah dari satu orang sahabat Rasulullah. Abi Hurairah meriwayatkan hadis ini dari satu orang sahabat. Ini sahabat masuk kepada Rasulullah, Rasulullah sedang makan sahur. Faqala, maka Rasulullah bersabda, inna Allah berikan kepada kalian iyaha, fala tada'uha, jangan kalian tinggalkan, kata Nabi. Wa anil Irbad bin Sariyah, diriwayatkan Sayyidina Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu qala da'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila sahur fi Ramadan. Rasulullah memanggil saya, mengundang saya. Rasulullah mengundang saya makan sahur di bulan Ramadan. Faqala, kemudian Rasulullah bersabda, halumma ta'al,
halumma, kemari, ilal ghidha'il mubarak, kepada makanan yang berkah. Wali Ibn Majah wal Hakim, di riwayat Ibn Majah dan Hakim dari Jabir marfu, hadis marfu, ista'inu bi ta'amis sahar ala siyamin nahar, ala siyamin nahar. Ista'inu, minta bantuan dengan makan sahur atas puasa di siang hari. Wabil qailula, qailula, tidur di waktu sebelum zuhur, ala qiyamil lail, atas bangun malam. Wa fi ma'nal barakah, dibilang apa arti makna barakah? Wujuh minha, wa fi ma'nal barakah wujuhun minha, ada beberapa arti darinya. Arti barakah tadi Rasulullah bilang tasahharu fa inna fis sahur barakah. Apa arti berkah? Di wujuhun minha, di antara arti-artinya ada beberapa arti darinya. An yubarak fil galil hatta tahsul i'ana ala shaum, diberkahi di dalam yang sedikit sehingga mendapatkan bantuan atas puasa. Ini di antara makna berkah, diberkahi di dalam yang sedikit sehingga mendapat bantuan atas puasa. Wa minha, di antara makna berkah, nafyul muhasabah ala hadzat ta'am, nafyul muhasabah, tidak dihisab atas makanan itu, atas makanan ini. Wa minha, di antara arti berkah, al ajar wa thawab, pahala dan ganjaran fil akhirah, di akhirat nanti. Jadi ini sunnah. Yang pertama di dalam berpuasa yaitu makan sahur. Apa makan sahur? Tanawulut ta'am fi waqti sahar, makan makanan di waktu sahar. Kita sudah tahu tadi waktu sahur itu setengah malam ke bawah sampai terbit fajar, itu makan sahur. Dia makan kapanpun, umpama anggap jam 12, dia setelah jam 12 lewat sedikit dia makan, sudah dianggap dia makan sahur. Sebelumnya belum dianggap makan sahur. Sampai terbit fajar. Jadi Rasulullah SAW sudah menganjurkan kepada kita untuk makan sahur. Cukup motivasi di dalam diri kita untuk makan sahur, karena sahur sebagai pembeda antara kita dengan ahlu kitab. Cukup motivasi kita untuk makan sahur, karena di dalam makan sahur ada berkah. Cukup yang mendorong kita untuk makan sahur, karena malaikat berselawat kepada orang-orang yang makan sahur. Jadi bilang, oh saya tidak, saya mampu tidak makan sahur, saya mampu puasa. Iya, kau mampu puasa tidak makan sahur, tapi lebih bagus kau makan sahur. Kenapa? Karena kau makan sahur berkah. Makan sahur itu pembeda antara kau dengan ahlul kitab. Ahlul kitab mereka puasa tanpa makan sahur. Jadi antara pembedanya makan sahur, biar kita berbeda dengan mereka. Juga agar kita mendapatkan salawatnya malaikat ketika kita makan sahur. Walaupun kita kenyang, walaupun kita makan sahur sedikit. Di dalam tasahharu, walau syurbi, di dalam riwayat dibilang minum, makan sahur walaupun cuma seteguk air, karena di dalam sahur ada keberkahan. Jadi cari berkah. Disuruh kita untuk cari berkah. Di dalam sahur ada berkah, ambil berkah, cari. Oh saya sudah kenyang tadi malam makan, kemudian makan sahur sedikitlah, ambil berkahnya. Makan sahur sedikit untuk dapat salawatnya malaikat. Makan sahur sedikit biar saya ini berbeda dengan orang-orang ahli kitab. Jadi lihat berapa anjuran dari Rasulullah agar kita makan sahur. Juga agar kita memperlihatkan diri kita bahwasanya, ya Allah, saya ini lemah. Saya tidak mampu berpuasa kecuali harus makan sahur. Jadi dia dalam makan sahur juga ada seperti itu.
ada memperlihatkan di dalam diri kita kelemahan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi berapa banyak ini kemuliaan. Minta bantuan dengan makan sahur, daripada hadis Irbad bin Sariyah tadi. Minta bantuan dengan makan sahur untuk puasa di siang hari. Minta bantuan dengan tidur sebelum zuhur, kailula namanya, atas bangun di waktu malam. Jadi apa tadi makna berkah? Dia bilang tadi, tasaharu fa inna fis sahur barakah. Makan sahur karena di dalam sahur ada berkah. Apa bentuk keberkahannya? Di sini beliau mengatakan arti keberkahannya ada beberapa arti. Di antaranya yubarak fil galil, Allah berkahi di dalam yang sedikit. Kita makan sahur sedikit. Hatta tahsul i'ana, sehingga kita mendapatkan bantuan atas puasa. Walaupun kita sedikit, dengan sedikit itu Allah bantu kita dengan puasa. Bukan Allah bantu cuma dengan agar kita tidak merasakan lapar, tapi Allah bantu bagaimana kita bisa menyempurnakan puasa kita, karena ada berkahnya tadi. Jadi walaupun kita makan sedikit, Allah bantu kita untuk puasa, agar kita tidak rasa lapar di dalam berpuasa, dan agar juga kita disempurnakan, Allah bantu kita menyempurnakan puasa kita. Itu artinya berkah di dalam makan sahur. Di antaranya, apa arti berkah di dalam makan sahur? Nafyul muhasabah, tidak akan dihisap nanti di hari kiamat. Semua nikmat yang Allah kasih sama kita akan dihisap. Dari mana kau dapatkan nikmat ini? Kau gunakan untuk apa nikmat ini? Dihisap. Tapi kalau makan sahur karena ada berkah, Allah tidak hisap. Jadi ada nikmat-nikmat yang Allah tidak hisap. Dibilang alhaakumut takatsur hatta zurtumul kalla sawfa ta'lamun tsumma kalla law ta'lamuna ilman lagina tarunnal jim summa latarunna ainal lagin summa latus'alunna yawma idzin summa latus'alunna. Sudah berapa taukid di situ? Summa latus'alunna yawma idzin anin naim. Dari nikmat Allah tanya. Tapi ada nikmat yang Allah tidak tanya. Di antaranya makan sahur. Kau makan sahur, itu Allah tidak tanya. Di antara nikmat yang Allah tidak tanya, ketika kita makan bersama saudara, teman, berkumpul di dalam satu makanan, itu nikmat yang Allah tidak tanya. Makanya di pondok sini kalian makan bareng-bareng, sama-sama, pakai talam. Untuk apa? Berkah di situ, dan itu dibilang makan sama saudara tidak akan ditanya. Jadi itu nikmat yang akan tidak ditanya nanti di hari kiamat. Maksudnya apa? Dipergampang, tidak akan dihisap. Jadi ini nikmat keberkahan yang Allah kasih di dalam makan sahur. Nafyul muhasabah, tidak akan dihisap nikmat itu. Karena kalau dihisap susah. Kalau orang dihisap dengan nikmat, makanya selalu minta Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisap saya dengan hisap yang gampang. Atau Allahumma adkhilna jannah bighairi hisab. Atau kita minta, ya Allah masukkan kami surga dengan tanpa hisap. Minta hisap yang gampang atau minta tanpa hisap. Karena kalau sudah dihisap, uzib, kata Nabi. Man hasab uzib. Siapa yang dihisap pasti akan kena azab. Karena hisapnya Allah ini beda, bukan seperti hisap sekarang. Hisap sekarang main lewat-lewat. Hisapnya Allah, faman ya'mal mithqala dzarrah khairan wa may ya'mal mithqala dzarrat syarran. Satu dzarrah pun terhisap. Ini dari mana? Semua sedetail-detailnya dihisap. Satu biji zarah akan dihisap. Jadi susah. Makanya kita selalu mohon, ya Allah hisap kita dengan hisap yang gampang. Kalau hisap yang gampang sudah lewat-lewat, atau tanpa hisap sekalipun, itu selalu permohonan. Jangan minta dihisap. Kalau minta dihisap tidak ada yang lolos. Makanya Rasulullah bilang, kalau siapa yang dihisap pasti kena azab, pasti tidak lolos. Bayangkan kalau Allah mau hisap kita satu-satu nikmat. Dari mana ini baju? Kau pakai untuk apa saja ini baju? Ini dari mana ininya, benangnya, dari mana ininya,
semua dihisap satu-satu. Mulai mau jawab apa kita? Jadi minta selalu sama Allah untuk tidak dihisap. Jadi ini nikmat orang yang makan sahur, makanan nikmat tersebut Allah tidak akan hisap. Di antara arti keberkahan kata beliau, al ajar wa thawab fil akhirah. Kita akan mendapatkan pahala dan ganjaran di akhirat nanti.
Ta'jilul futur, bersegera di dalam futur, berbuka puasa, wa ta'khir, dan menunda-nunda atau mengakhiri as-sahur, makan saat sahur. Sunnah yang kedua. An-Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, hadis diriwayatkan Sayyidina Sa'ad bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalun nas bi khairin ma ajalul fitr. Senantiasa manusia masih dalam kebaikan ma ajalul fitr, selama mereka masih bersegera di dalam berbuka, selama mereka masih bersegera di dalam berbuka. Wazada Ahmad min hadis Abi Dzar, di dalam riwayat Imam Ahmad menambahkan daripada hadis Abi Dzar, wa akharus sahur, dan mengakhiri sahur. Jadi di dalam riwayat Imam Ahmad, senantiasa manusia dalam kebaikan selama mereka bersegera di dalam berbuka dan mengakhiri di dalam bersahur. Wal makna, apa makna hadis? Annan nasa la yazaluna bi khair, bahwasanya manusia senantiasa bi khairin, di dalam kebaikan, fi dinihim, di dalam agama mereka, ma fa'alu dzalika, selama mereka melakukan itu, muhafizin ala sunnah nabawiyah, menjaga sunnah nabawi, mukhalifina, melanggar atau berbeda, li fi'lil yahud wan nasara, dengan pekerjaan orang Yahudi dan Nasara. Wa ta'jil, dan berbuka dan bersegera di dalam berbuka, ta'jil namanya. Ta'jil, bersegera di dalam berbuka, masyrutun, disyaratkan, bitayakunil ghurubi syams, dengan yakin terbenamnya matahari. Fala yajuzul fitr, tidak boleh berbuka, man syakka fil ghurub, siapa yang ragu di dalam terbenam matahari, di dalam terbenamnya matahari. Wa fihi warada wa'idun syadid, wa fihi, dan di dalamnya, di dalam apa ini? Di dalam orang yang berbuka ragu tidak terbenam matahari. Wa'idun syadid, ancaman yang syadid, ancaman yang kuat. Fiman aftara, bagi orang aftara berbuka, qabla tahillatas shaum, sebelum tahillatas shaum, sebelum waktu berbuka puasa. Apa hadisnya? An Abi Umamah Al-Bahili, dari Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu qala sami'tu, saya mendengar Rasulullah bersabda, baina ana naim, ketika saya tidur, kata Rasulullah, atani rajulan, datang kepadaku dua orang, fa'akhadha bidab'ayya, fa'akhadha, mereka berdua, akhadha, mengambil atau mengangkat, bidab'ayya, ya, dengan mengangkat badanku, fa'ataya bi jabalan wa'ran, kedua membawaku ke jabal, ke gunung, wa'ran, fagala is'at, mereka berdua berkata, is'at, naiklah. Jadi kata Rasulullah, ketika saya tidur datang dua orang, dia angkat saya, dia bawa saya ke gunung. Fagala, mereka berdua berkata, is'at, naik. Fagultu inni la utiku, saya tidak mampu, kata Rasulullah. Fagala, mereka berdua, inna sanusahhiluhu lak, mereka berdua berkata, sesungguhnya kami akan menggampangkannya untukmu, kami bantu kau naik. Fasa'adtu, saya naik.
hatta idza kuntu fi sawa'il jabal, sehingga saya sudah fi sawa'il jabal, sudah di atas gunung, idza bi aswatin syadidah, terdengar aswat, suara syadidah, keras. Fagultu ma hadhil aswat, saya berkata, Rasulullah ini, fagultu, saya berkata, ma hadhil aswat, apa suara ini? Fagalu hadza awaun ahlin nar, ini awak, teriakan ahlin nar, penduduk neraka. Summa intalakabi, kemudian berjalan bi denganku, faida ana bi gaumin, saya mendapatkan satu kaum, muallakina, digantung, bi araqibihim, musyakkaka asdakuhum, tasilu asdakuhum daman. Qultu man haula, qala alladzina yufattiruna qabla tahillata saumihim. Jadi kemudian berjalan denganku, fa idza ana biqaumin, saya mendapatkan suatu kaum, muallakina bi araqibihim, digantung, bi araqibihim, di leher mereka, musyakkaka asdakuhum, robek, asdakuhum, mulut mereka, rahang mereka, tasilu asdakuhum daman, mengalir dari rahang mereka darah. Qala qultu man haula, Rasulullah bersabda, siapa mereka? Qala alladzina yuftiruna, mereka orang-orang yang yuftirun, berbuka puasa qabla tahillata saumihim, sebelum dibolehkannya berbuka. Itu mereka diazab berbuka puasa sebelum dibolehkannya berbuka. Ini hadis sahih, diriwayatkan Ibn Khuzaimah dan Ibn Hibban. Wala ta'lam musyahadat ghurub, dan wala ta'lam. Kemudian lanjutan, bukan lanjutan hadis. Wala ta'lam, engkau tidak mengetahui, musyahadatul ghurub, engkau tidak mengetahui musyahadah, melihat daripada terbenamnya matahari, illa bisukut gersams, kecuali dengan jatuhnya atau dengan terbenamnya gersams, semua matahari, jami'uhu, semuanya, bundaran matahari semuanya, bimaudi, di tempat, la ha'il fihi bainahu wa bainasyams, di tempat, la ha'il fihi, tidak ada penghalang, fihi, di dalamnya, di dalam tempat itu, antara dia dengan matahari. Kaman kana alal bahar, seperti orang yang di lautan, au fi sahra, atau di padang pasir, au ala ra'sil jabal, atau di atas gunung. Wa amma man yahjubul jabala anhu, adapun orang yang terhalang dengan gunung, anhu, dari matahari, fayugaddar laha gadraha, maka ditakdirkan untuknya takdirnya, bima garrarahu ulama al-falakin, sebagaimana yang telah diajarkan atau dijelaskan ulama ahli falak, fi baladihi, di tempatnya. Wa qala al-Imam Syafi'i, berkata Imam Syafi'i, ta'jilul iftar mustahab, bersegera di dalam berbuka sunnah, wala yukrah, tidak makruh, ta'khiruhu, diakhirkan, illa liman ta'ammada, kecuali bagi orang yang sengaja, wara al-fadl fihi, kecuali orang yang sengaja meninggal, wara fadl fihi, meninggalkan keutamaan di dalamnya.
Jadi ini sunnah yang kedua ya. Sunnah yang kedua daripada berpuasa, bersegera di dalam berbuka. Ketika kita berdengar bersegera di dalam berbuka, artinya apa kata beliau? Di dalam hadis tadi Rasulullah bilang, senantiasa orang-orang manusia ini masih dalam kebaikan selama mereka bersegera berbuka dan mengakhiri sahur. Apa artinya bersegera di dalam berbuka? Maknanya bersegera di dalam berbuka, mereka disyaratkan setelah kita yakin terbenam matahari. Kita ragu matahari terbenam, kita makan, batal puasa. Karena itu bukan bersegera. Bersegera setelah yakin. Kalau sudah yakin, saya yakin maghrib sudah masuk. Kita dapat yakin maghrib sudah masuk dengan apa? Kita lihat sendiri, matahari sudah terbenam. Tapi kalau kau melihat sendiri, harus di lautan. Matahari kelihatan di lautan. Matahari terbenam semuanya, kau lihat sendiri, baru. Atau di atas gunung, kau lihat matahari terbenam, baru. Atau kau di padang pasir, kau lihat matahari terbenam di ujung padang pasir, sudah. Berarti sudah dibolehkan. Kadang kita tidak lihat karena ada penghalang antara kita dengan matahari terbenam, gunung. Dengan apa kita tahu matahari terbenam? Dengan yang sudah telah dijelaskan sama ulama-ulama ahli falak. Sekarang sudah ada kita, alhamdulillah, dibuat jahiz, namanya ada jadwal. Itu mereka ahli falak, dengan jadwal itu mereka hitung matahari terbenam hari ini, tanggal ini, jam sekian-sekian. Untuk wilayah ini jam sekian, untuk wilayah sana jam sekian, untuk wilayah sana jam sekian, untuk wilayah sana jam sekian. Bedanya 1 menit, beda 2 menit. Jadi itu setelah kita yakin sudah lewat, mereka bilang jam 6.13, jam 6.13 sekarang. Setelah kita yakin matahari sudah terbenam, dengan itu kita yakin ya, dengan melihat langsung atau dengan dikabari sama orang yang melihat langsung seperti ahli falak, ulama falak. Jadi mereka kabari kita yakin sudah masuk, baru kita disunnahkan bersegera di dalam berbuka. Bukan lagi sudah, oh yakin kita, oh saya sudah yakin maghrib, cuma saya tidak mau langsung berbuka, 10 menit lagi baru saya berbuka. Tidak, jangan. Kalau kau sudah yakin masuk, langsung berbuka. Jangan lihat, oh matahari sudah tidak kelihatan, berarti sudah. Karena ada hadis, apabila matahari terbit, apabila matahari terbenam min hahuna, fakat aftara shaim. Apabila matahari sudah terbenam dari hahuna, dari arah terbenam, kata Rasulullah, maka sudah buka. Pada saat itu Rasulullah mungkin lagi di padang pasir. Langsung Rasulullah lihat, kelihatan apa Rasulullah bilang, apabila matahari sudah terbenam dari sana ke sana, maka sudah boleh. Orang sekarang ada sebagian orang, oh sudah tidak kelihatan matahari, berarti sudah terbenam dari, belum. Siapa tahu mereka matahari masih tertutup oleh gunung, belum terbenam. Jadi arti daripada bersegera di dalam berbuka setelah kita yakin. Jangan sampai kita masih ragu terbenam matahari kita berbuka, masih ragu kita berbuka, akhirnya kita nanti mendapatkan hukuman yang tadi di dalam hadis sahih tadi, bahwasanya mereka digantung, keluar dari mulut mereka, dari rahang mereka darah. Kenapa? Mereka orang-orang yang berbuka sebelum dibolehkannya berbuka. Itu daripada arti bersegera di dalam berbuka setelah yakin. Kenapa orang-orang, kata Rasulullah tadi, mereka senantiasa berada di dalam kebaikan selama mereka bersegera di dalam berbuka? Karena bersegera di dalam berbuka sebagai mukhalifina, sebagai perbedaan antara kita dengan orang Yahudi dan Nasara. Antara Yahudi dan Nasara, ada dari mereka yang
Kalau tidak salah Yahudi atau Nasara. Kalau tidak, mereka berbuka puasa nanti sudah gelap baru mereka berbuka puasa. Jadi salah satu ya antara Yahudi atau Nasara. Nasara kayaknya mereka berbuka puasa setelah sudah gelap. Kalau Yahudi mereka tidak makan sahur. Tidak makan sahur tadi Yahudi. Kalau Nasara tidak berbuka kecuali sudah gelap. Tapi kalau orang Muslim mereka berbuka ketika sudah sudah yakin waktu berbuka, dan mereka juga makan sahur. Jadi kalau kita ta'jilul fitr, kalau kita cepat di dalam berbuka, kalau kita mengakhiri sahur, kita sama seperti kita berbeda dengan Yahudi, berbeda dengan Nasara. Jadi ini arti dari disunahkan atau dianjurkan bersegera di dalam berbuka puasa. Semua dari kita mau bersegera atau mau melambat-lambat berbuka. Semua dari kita mau bersegera. Siapa mau lambat-lambat? Kalau mengikuti keinginan kita, siapa mau lambat-lambat berbuka? Maunya azan teng langsung berbuka. Tapi kenapa Rasulullah perintahkan lagi? Biasanya kalau kita melihat syariat biasanya kalau kita melihat kadang datang berbeda dengan keinginan kita ya. Kita hawa nafsu kita maunya yang enak-enak, tapi kadang syariat datang jangan, tidak boleh. Huffatil jannatu bil makarih. Jannah dikelilingi, surga dikelilingi dengan yang makarih, yang tidak enak-enak. Wa huffatin nar bi syahwat. Neraka dikelilingi dengan yang enak. Kadang seperti itu kan, yang ada yang kita mau tapi tidak boleh. Tapi ini tidak. Kita mau begitu, syariat juga suruh kita begitu. Jadi agar kita tahu yang sebenarnya buat kita ninggalkan ini bukan gara-gara enak tidak enak. Syariat sebenarnya tidak melarang kita yang enak yang tidak enak, tapi syariat mengatur hidup kita. Syariat bilang kau ayo sekarang makan. Jangan. Walaupun dia kadang yang syariat larang enak, kadang yang syariat larang tidak enak. Kadang juga yang syariat tidak larang, enak. Tidak larang, syariat tidak larang, tapi dan dia enak. Kadang. Jadi tidak selamanya syariat itu yang tidak enak selalu tidak boleh. Yang enak selalu tidak boleh. Yang tidak enak selalu boleh. Tidak. Tapi kadang itu agar kita tahu itu syariat mengatur hidup kita. Sekarang dibilang ayo cepat berbuka puasa. Oh, bismillah, kita juga suka cepat berbuka puasa. Siapa yang tidak cepat berbuka puasa? Kita suka. Dan ketika kita cepat berbuka puasa, kita dapat pahala lebih. Pahala apa? Sunnah. Kenapa kau cepat-cepat berbuka puasa? Sunnah. Kita akan berada di dalam kebaikan mengikutinya. Jadi itu. Jadi disunnahkan bersegera di dalam berbuka. Dan yang kedua, takhirus sahur. Wal afdal takhirus sahur. Yang terbaik mengakhirkan sahur malam yaka fi syak, selama tidak jatuh di dalam keraguan. Hatta yakunu bainahu wa bainal fajar miqdar 50. Selama tidak jatuh di dalam keraguan, sehingga antara dia dengan terbitnya fajar itu 50 ayat, 50 ayat. Atau takriban 20 daqiqah, 20 menit biqira'ah mu'tadilah, dengan bacaan yang mu'tadilah, yang tidak cepat, tidak lambat. Kama yusannu tatayyub waktu sahar, sebagaimana disunnahkan memakai itir, wangi-wangian di waktu sahur. Jadi sunnah yang kedua yang harus kita perhatikan juga itu mengakhiri makan sahur. Tapi dengan syarat selama kita tidak jatuh di dalam keraguan. Kita akhiri makan sahur selama kita tidak jatuh di dalam keraguan. Maksudnya apa ragu? Ini sudah azan atau belum? Bukan itu maksud.
itu yang dimaksud keraguan. Maksudnya kita akhiri sahur selama sebelum itu, sebelum waktu itu. Atau yang dikenal sekarang dengan namanya imsak. Di dalam hadis ada riwayat hadis Rasulullah makan sahur. Ditanya sama sahabat tadi yang meriwayatkan hadis, ditanya berapa jarak antara Rasulullah makan sahur dengan azan waktu subuh. Dibilang 50 ayat. Jarak antara Rasulullah makan sahur dengan azan itu 50 ayat. 50 ayat ditakdir 20 menit, 10 menit. Kalau kita imsak antaranya 10 menit. Nah, kenapa ulama Indonesia, Majelis Ulama Indonesia mengadakan imsak itu? Agar kita tidak ragu. Sekarang ada riwayat yang mereka salah paham. Di dalam riwayat tersebut ketika Rasulullah, di dalam makna hadis, ketika kalian makan terdengar azan, sambung makan kalian, sambung makan kalian. Ada lupa nas teks hadisnya, tapi maknanya seperti itu. Jadi mereka bilang masih boleh makan ketika waktu azan. Itu Imam Nawawi sudah bantah. Ijma ulama sepakat, kata Imam Nawawi, ketika dia lagi makan terdengar azan, wajib dia keluarkan apa yang ada di mulutnya, kalau tidak batal puasanya. Kalau dia telan lanjut batal puasa. Karena apa? Karena azan menunjukkan telah masuk waktu. Masuk waktu baru azan. Tidak ada orang azan baru masuk waktu. Di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, azan di waktu subuh 2 kali. Yang pertama yang azan Sayyidina Bilal, yang kedua yang azan Sayyidina Abdullah ibn Ummi Maktum. Jadi yang dimaksud di dalam hadis tadi itu azan pertama. Kalau masih azan pertama, azannya Bilal, lanjut makan sampai terdengar azannya Abdullah ibn Ummi Maktum. Karena azan kedua itu azan fajar. Azan yang pertama di zaman Rasulullah, azan membangunkan orang untuk bangun malam. Jadi di zaman Rasulullah azan 2. Jadi kata Imam Nawawi ketika menjelaskan hadis ini, banyak salah faham. Kata Imam Nawawi, yang dimaksud di dalam hadis itu azan pertama, dan dibuktikan sama Imam Nawawi dengan hadis-hadis lain. Jadi kita sekarang tidak apa-apa, selama masih azan makan, batal puasa. Jadi karena azan yang dimaksud di dalam hadis itu azan pertama, Imam Nawawi membuktikannya dengan hadis yang lain. Adapun azan kedua tidak, itu azan sudah masuk waktu. Kalau kita makan setelah terbit fajar, batal puasa kita. Wajib kita imsak, tidak boleh makan lagi sampai terbit dan terbenam matahari, dan wajib nanti kita qadha. Jadi hati-hati. Yang dimaksud dengan hadis itu azan pertama di zaman Rasulullah SAW. Tapi sekarang kita alhamdulillah ulama Indonesia mengadakan imsak. Imsak itu waktu hati-hati, sudah dekat masuk subuh, sudah dekat terbit fajar. Kalau kita masih makan, sudah imsak, saya masih minum, itu imsak artinya hati-hati. Bukan artinya kalau kau minum di waktu imsak sudah batal puasamu, tidak. Karena puasa dari terbit fajar. Tapi itu untuk hati-hati. Hati-hati bahwasanya fajar sudah mau terbit. Kalau bisa sudah jangan makan kalau sudah di waktu imsak. Karena Rasulullah sendiri di dalam riwayat, antara Rasulullah sahur dengan dengan azan itu 50 ayat. 50 ayat itu 20 menit kata beliau. Kalau kita imsaknya 50 ayat 10 menit. Jadi kalau imsak sudah itu hati-hati. Maksudnya sudah, tidak sampai tunggu azan. Oh, azan belum selesai masih boleh, sudah batal. Jadi itu diartikan takhirus sahur. Mengakhiri sahur artinya jangan sampai kita masuk di dalam waktu kita ragu. Jadi kita akhirkan sahur.
Jangan saya sahur jam 1 sama sahur jam 3, lebih bagus sahur jam 3 daripada jam 1, karena disunahkan mengakhiri sahur. Jadi itu dua sunnah. Kemudian juga dibilang disunahkan pakai minyak wangi di waktu sahur. Mimma yazidul agal, kata Imam Syafi'i, di antara yang menambah kecerdasan seseorang mencium wangi-wangian di waktu sahur. Di waktu subuh dia cium wangi-wangian, itu menambah kecerdasan akal seseorang. Disunahkan. Allahu a'lam bishawab. Wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.